Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya, jawaban UAS dengan matkul analitik visual data Universitas Dian Nusantara. Nama saya Raka Satura Saputra dengan NIM 111231157, program studinya Teknik Informatika. Selanjutnya, eh, pada soal pertama, saya diminta untuk melakukan 4 tahap, yaitu mengimpor data menggunakan mengimpor data menggunakan Pandas, mengubah data menjadi geodata frame, membuat peta sebaran produktivitas menggunakan GeoPandas, memberikan interpretasi terhadap hasil visualisasi. Tahap pertama adalah mengimpor Pandas Library dan GeoPandas Library, kemudian membaca data produktivitas padi ke dalam data frame, dan data tersebut berisi nama kecamatan, koordinasi lokasi, serta nilai produktivitas padi dalam 1 ton per hektar. Tahap kedua, untuk code-nya seperti ini, kita bisa mengimpor library-nya, library Pandas dan GeoPandas. Dan hasil dari hmm, akan seperti muncul tabel seperti ini. Untuk tahap kedua, setelah database dibaca dan kemudian dikonversi menjadi geodata frame dengan menggunakan koordinat longitude dan latitude bertahap, ini bertujuan agar data memiliki informasi spesial data memiliki informasi spasial sehingga data divisualisasikan dalam bentuk peta. Nah, seperti ini. Ini untuk codingannya geometri atau menggunakan geodata frame. Munculnya akan jadi seperti ini untuk tabelnya. Untuk tabel ada kecamatan, longitude, latitude, dan produktivitas. Jadi itu untuk tahap ketiga. Saya membuat visualisasi peta menggunakan GeoPandas. Setiap pada peta menunjukkan lokasi kecamatan dengan berwarna berbeda, sehingga lokasi produktivitas padi membuat visualisasi ini dapat melihat persebaran produktivitas antar wilayah secara lebih mudah dibanding hanya melihat angka pada tabel. Ini untuk codingannya, visualisasi petanya, dan sini untuk outputnya. Oke, selanjutnya yang soal nomor 2. Masih ada. Berdasarkan hasil visualisasi diperoleh bahwa setiap kecamatan memiliki tingkat produktivitas yang berbeda. Kecamatan ini memiliki produktivitas paling rendah sebesar 42 ton per hektar, sehingga menjadi wilayah yang perlu didapatkan perhatian lebih. Kecamatan C berada pada urutan berikutnya dengan produktivitas 5,4 ton per hektar. Kecamatan B memiliki produktivitas sedang sebesar 6,5 ton per hektar, sedangkan Kecamatan E dan Kecamatan A memiliki produktivitas tertinggi, yaitu 7,1 dan 7,8 per hektar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki prioritas Kecamatan D dan Kecamatan C untuk program meningkatkan produktivitas pertanian melalui bantuan benih unggul, perbaikan irigasi, penyuluhan, dan serta memanfaatkan teknologi petani. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2, saya diminta untuk melakukan analisis spasial terhadap kualitas air Sungai Brantas menggunakan parameter bioteknikal
Object Dimension atau BOD. Tahap ini yang disebut yang dilakukan meliputi membuat data frame menggunakan pandas, mengubah menjadi geodata frame, membuat visualisasi peta sebaran, dan melakukan analisis spasial berdasarkan hasil visualisasi. Untuk tahap pembuatan data, pertama saya membuat data frame yang berisi lokasi, koordinat, nilai BOD. Untuk code-nya, sini kita bisa mengupload. Oke, yang selanjutnya yang melakukan transformasi data dalam bentuk spasial geodata frame. Untuk yang B-nya, dan hasil geodata frame table seperti ini. Dan untuk yang C, buatlah visualisasi peta sebaran stasiun, peta statis di mana. Oke, ini untuk codingannya, dan ini untuk hasilnya. Kita bisa lihat untuk yang hijau itu menandakan baik atau hulu Malang, petani A itu tercemar sedang, dan yang merah itu adalah tercemar berat atau bagian industri. Oke, next, analisis spasial. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah Hulu Malang memiliki kadar BOD sebesar 2 mg per liter, sehingga termasuk kategori baik. Lokasi pertanian A dan pemukiman C dan hilir Surabaya dan hilir memiliki kadar BOD 25 hingga 45 mg per liter. Sementara itu, untuk industri B dan D memiliki kadar BOD sebesar 88 mg per liter, 95 mg per liter, sehingga termasuk kategori tercemar berat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pengawasan terhadap industri D dan B melalui inspeksi lapangan. Demikian hasil presentasi hasil ujian akhir saya dengan mata kuliah analitik dan visualisasi data. Tugas ini saya mempelajari bahwa memanfaatkan Python, Pandas, dan GeoPandas untuk mengelola data spasial, membuat visualisasi peta, serta melakukan analisis berdasarkan hasil visualisasi tersebut. Semoga presentasi ini memberikan gambaran mengenai penerapan analitik data spasial dalam bidang pertanian maupun lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.